Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi, dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Jumat, tanggal 11 Juli tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Tirza N. Agaki. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar serta pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih karena kasih dan anugerah Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada di saat pagi hari ini. Semua karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang nyata. Di pagi hari ini kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, menjadi bekal pedoman bagi setiap langkah-langkah kehidupan kami di hari ini. Tuhan tolong kami. Amin. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan warga Kristen dimanapun berada yang dikasihi Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini, hari Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025, sesuai dengan Mesbah Keluarga GKI di Tanah Papua, terpilih dari Alkitab Perjanjian Lama dalam Kitab Ulangan pasal 14 ayat 28 dan 29 dengan perikop persembahan persepuluhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang, makan, dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya di dalam hidupnya setiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini, saya memberikan tema renungan kita di pagi ini, yaitu berkat yang mengalir dari hati yang peduli. Warga jemaat dan pendengar serta pemirsa siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer Timika yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di antara segala hukum persembahan yang Tuhan tetapkan kepada umatnya, ada satu momen yang unik dan mendalam yang terpatri dalam kalender spiritual Israel, yaitu tahun ketiga. Tahun ini bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang meluapkan kebaikan Tuhan ke dalam komunikasi, ke dalam tangan yang kosong, perut yang lapar, dan hidup yang terlupakan. Ini bukan sekedar aturan ekonomi, ini adalah liturgi keadilan surgawi, bahwa di tengah setiap persembahan dan persepuluhan yang teratur, Tuhan menyisipkan satu tahun di mana perhatian umat harus berpaling sepenuhnya dari bait Allah ke rumah, dari mesbah ke lumbung, dari peribadahan pribadi ke belas kasih sosial. Bapak Ibu,
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ulangan pasal 14 menekankan tentang kehidupan umat Allah yang kudus, termasuk dalam cara mereka mempersembahkan harta. Dan dalam ayat 28 hingga 29, Tuhan memberikan perintah agar setiap 3 tahun sekali umat Israel mengumpulkan persembahan 1/10 untuk kebutuhan kaum yang lemah dan tidak memiliki. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan semua orang, termasuk kaum marginal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ada 3 hal pokok dari firman Tuhan yang telah kita baca di pagi ini, yaitu hal yang pertama, tahun ketiga atau tahun pengingat kebaikan. Dalam sistem Israel, setiap tahun ketiga adalah tahun khusus untuk menyimpan persembahan lokal, bukan dibawa ke bait Allah. Ini mengajarkan kita bahwa ibadah tidak hanya dilakukan secara seremonial, tetapi juga terwujud dalam kepedulian praktis. Bahwa tahun ketiga adalah momen refleksi, apakah selama ini kita telah cukup menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hal yang kedua, persembahan sebagai alat keadilan sosial, bahwa Tuhan secara spesifik menyebut orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda, kelompok-kelompok yang rentan secara ekonomi dan sosial. Hal ini memberikan pesan yang jelas bahwa orang Lewi juga merupakan pelayan Tuhan yang tidak memiliki warisan tanah. Berikut orang asing, yaitu pendatang yang tidak memiliki perlindungan atau jaringan sosial. Dan selanjutnya anak yatim dan janda adalah simbol dari ketidakberdayaan dan penderitaan. Sehingga Allah ingin agar umatnya menjadi kepanjangan tangannya dalam menolong mereka. Hal yang ketiga, berkat Tuhan terikat pada ketaatan sosial. Seperti pada ayat 29 menutup dengan janji, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau. Artinya, berkat bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga hasil dari hati yang taat dan peduli. Maka, jika kita setia membagikan berkat, maka Tuhan akan melipat gandakannya bagi kita. Warga jemaat dan umat Kristen dimanapun berada, yang setia mengikuti dan mendengarkan siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer Timika, yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus. Dengan demikian, dari Ulangan 14 ayat 28 dan 29, kita dapat simpulkan bahwa pertama, tanggung jawab sosial umat Israel. Ayat ini menekankan bahwa persembahan persepuluhan tidak hanya untuk tujuan keagamaan, tetapi juga untuk menolong sesama, khususnya kelompok rentan seperti orang Lewi yang tidak punya warisan tanah, orang asing, anak yatim, dan janda. Kedua, perintah Tuhan bersifat praktis dan adil. Tuhan mengajarkan umatnya untuk menjadi saluran berkat. Bukan hanya menerima, Tuhan memerintahkan persepuluhan. Ini secara berkala setiap tahun ketiga. Dan menggunakannya diarahkan untuk kesejahteraan sosial. Ketiga, janji berkat Tuhan sebagai hasil ketaatan. Tuhan menjanjikan berkat atas segala pekerjaan tangan umatnya. Jika mereka taat melakukan ketetapan ini, artinya ketaatan dalam memberi dan berbagi membuka pintu berkat ilahi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan di pagi ini ada makna yang terkandung, yaitu makna teologis adalah bahwa
Tuhan adalah Allah yang peduli terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia. Perintah ini menunjukkan sifatnya yang penuh belas kasih. Makna etis adalah bahwa umat Allah dipanggil untuk hidup dalam kepedulian terhadap sesama, khususnya mereka yang berkekurangan, sebab ibadah sejati bukan hanya soal ritual, tetapi juga tindakan nyata dalam kasih dan solidaritas. Makna praktis adalah bahwa Tuhan mengatur sistem dukungan sosial agar semua orang, termasuk yang tidak punya tanah atau keluarga, tetap mendapat perhatian dan kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi ini ingin mengajak agar kita tidak menimbun berkat hanya untuk diri sendiri, tetapi membagikannya secara rutin kepada yang membutuhkan. Dan juga agar kita sebagai umat Kristen kita bisa menerapkan prinsip memberi dengan aktif dalam pelayanan sosial dan memberi kepada yang berkekurangan. Tetapi juga kita diajak hidup dalam ketaatan dan percaya bahwa berbagi tidak mengurangi, tapi justru membuka jalan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar tadi boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami di hari yang baru ini, Tuhan. Firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi jalan kami. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini boleh menjadi bekal bagi kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk kami sekalian, Bapak Ibu warga jemaat Ebenezer, mulai dari Rayon Yerusalem sampai di Rayon Yordan, dan juga Bapak Ibu keluarga, pemirsa yang mendengar. Engkau berkati kami sekalian dengan firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama di pagi hari ini. Berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami. Tuhan tolong kami sekalian. Di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami ini, biarlah Tuhan terus Engkau memberkati kehidupan kami, usaha kami, pekerjaan kami, semua aktivitas kami di hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.